Tak ada surau tapi boleh sholat. Boleh sholat. Ibaratnya kalau di Indonesia musola lah. Musola. Karena- Musola di dalam Tapi restoran. memang rata-rata kebanyakan restoran di Malaysia nggak ada musola Nggak kan? ada musolanya. Tapi restoran yang saya sholat di situ bukan suraunya itu bukan surau yang terpisah. Cuman ada space sedikit dijadikan surau. Oke. Buya, selama di Malaysia, Buya ada tengok nggak orang Aceh? Mereka itu lebih senang kerjanya apa? Terima kasih ya Wei sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Drile, kawan dulu. Muntasir. Muntasir. Badri, siap. Apa kita bahas hari ini? Politik. Gimana Bu ya? Terserah lah. Terus Wak lah kan, karena kan Wak ini kan memiliki banyak pengalaman. Enggak. Oh, iya. Ini ku tengok ini. Anak muda kan. Aku juga bingung mau membahas apa. Oh, kita bahas ekonomi di Aceh. Oh, ekonomi, mantap Wak. Bagaimana menurut pandangan Buya tentang ekonomi anak muda di Aceh sekarang? Mengenai ekonomi yang pertama ya, Hmm. ini harus di spoiler dulu. Saya bukan ahli ekonomi. Oke, siap. Perkenalkan dulu lah kalau nggak siapa. Hmm. Cuman ya setiap manusia itu tidak terlepas daripada ekonomi, finansial dan hal-hal yang lain. Cuma kalau pandangan saya sendiri sih, kalau untuk kita orang Aceh yang masih berusia muda, artinya di bawah 40 tahun, Di bawah 40, di masih bawah- muda. masih muda lah. Oke. Karena tua itu di atas 40. Tua itu di atas 40, oke. Masuk 40 baru dikira tua kita. Oke. Sebelum 40 itu belum tua. Bisa dilihat itu ironisnya masih di bawah rata-rata ekonomi. Oke. Mungkin banyak sebabnya, banyak faktornya. Karena kalau kita lihat termasuk faktor yang paling jelas itu adalah Aceh ini, kita berbicara tentang Aceh, Eh. itu senantiasa di dalam konflik. Oh, senantiasa komplit terus. Konflik terus. Dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Tapi kan sekarang nggak komplit lagi. Kalau sekarang Ah. ini alhamdulillah berjalan masa damai terlama di Aceh. Hmm. Masa damai terlama itu Oh, sampai ini masa damai Iya. terlama di Aceh. kalau tidak salah kita damai sudah 17 atau 18 tahun. Oke. Dari Itu tsunami terlama. lah. Dari tsunami lah. Dari tsunami ya. Habis tsunami kan damai. Betul, betul. Itu terlama di periode berdirinya Aceh. Karena kalau kita lihat ke belakang, kita ini konflik dengan Portugis. Portugis. Oh, pernah Aceh konflik dengan Portugis? Pernah lah. Terus? Di masa Iskandar Muda. Ah. Kemudian setelah itu, tidak lama setelah itu, kita konflik dengan Belanda. Belanda. Kemudian setelah Belanda, langsung disambut oleh Jepang. Jepang lagi. Setelah Jepang, kita merdeka. Oke. Setelah merdeka, tahun 50-an, meletus Aceh belum merdeka. konflik. Betul. Aceh belum merdeka. Tunggu dulu. Ini apa? Iya, oke. Kita terima dulu Oke. bahwa kita ini merdeka. Oke, kita terima dulu gitu. Kita terima dulu. Oke. Nanti itu pembahasan lain. Oke. Setelah merdeka sebentar, Hah? kita gencatan senjata. Sampai Iya. tahun 50-an, Hmm? kita konflik lagi, DITI. Nah, Darul Islam, DITI, Abu Daud Bereh. Iya, betul. Setelah Abu Daud Bereh menyerah, era 60 tahun, era 50-an akhir, kita di tahun 70, itu kan tak lama, Ya. tahun 70-an, disambut lagi dengan konflik yang kemarin. Konflik terakhir itu. Oke, komplit lah terus. Konflik lah terus. Sampai tahun Sampai tahun? dipupiuh oleh Allah Ta'ala, ngatu Nabi. Oke, waktu tsunami lah. Diselamatkan oleh Allah Ta'ala Ah. dengan musibah yang lain. Abang waktu tsunami ada? Tapi banyak sekali warga Aceh dari sebelum tsunami lari ke Malaysia, betul? Betul. Betul. Menurut abang, selama tsunami orang Malaysia, selama sebelum tsunami orang Aceh udah banyak lari ke Malaysia. Ya. Sekarang udah aman, masih banyak orang Aceh masih banyak ke orang. Malaysia. Menurut abang lebih banyak mana? Sebelum tsunami atau sesudah tsunami?
Kalau dari pengalaman dan dari apa cerita-cerita orang cerita-cerita. Aceh di sini memang lebih banyak sekarang. Lebih banyak sekarang kan masuk ke sini kan. Kalau kita ngomong sekarang ini kan kita di Malaysia. Yang Buya tahu kenapa orang Aceh senang ke Malaysia? Apa alasannya? Yang pertama Ah, faktor budaya. oke. Ah. Budaya ya. Ini banyak faktornya ya. Kita menelisik satu persatu. Oke. Itu menurut hemat saya yang pertama faktor budaya. Budaya. Yang mana faktor budaya ini mendukung rakyat Aceh untuk membangun ekonomi sendiri, ekonominya di negara Malaysia Oke. ataupun di negara jiran kita ini. Pertama, budaya kita masih Melayu, Oke. masih Nusantara. Oke. Kemudian bahasa serumpun. Iya betul. Ada Banggai Hat. Hah? Walaupun orang yang datang ke sini orang paling bodoh dari Aceh, dia paham, masih paham bahasanya. Oke. Nah, sehingga mudah dia untuk Iya. berinteraksi. Itu mungkin Nah, alasannya. itu mungkin alasan yang pertama. Alasan yang kedua ya ekonomi lah. Ekonomi kita di Aceh carut marut, Ah? kemudian kita mencari ekonomi baru ke Lebih negara- baik di sini. Lebih baik di sini. Udah pasti lebih baik sini ya. Ya kalau kita bandingkan, Ah? mungkinnya lah. Jauh. 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 Sebelum Abang masuk, Buya masuk ke sini, paling awal tahun berapa Buya pernah masuk ke sini? Saya itu pertama sekali masuk ke sini mungkin kalau tidak salah tahun-tahun 2014. 2014. Tapi itu tak lama lah. Tak lama ya. Boleh nggak cerita pengalaman Buya masuk ke Malaysia itu gara-gara apa awalnya? Ya biasalah. Itu cuma transit, tapi tak lama. Oh, transit. Terus kok bisa suka kok bisa berulang Itulah kali? faktornya. Ah, Ini ya, kita tinggal di Aceh. ah, Yang tak maju, ah. bahkan ironisnya itu diberikan peringkat termiskin se-Indonesia. Termiskin se Indonesia. Aceh. Termiskin Aceh. Ya, iyalah. Aceh termiskin se Indonesia. Itu menurut riset. Oke. Kalau kita terima oke, kalau tidak itu pembahasan lain. Oke, siap. Namun kita dari daerah termiskin meloncat ke daerah paling maju se Asia Tenggara. Jadi paling perputaran ekonominya, finansialnya dan kemajuannya itu pesat. Kapan sekarang? Ya. Sekarang paling Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia. Oh, Malaysia. Kita loncat dari daerah termiskin Termiskin langsung melihat wow. negara yang ekonominya pesat dan Besar. perputaran uangnya banyak sekali Iya. di sini. Ya tahulah di Kuala Lumpur banyak kali duit. Bayangkan. Memang orang sedikit, tapi duit orang banyak. Iya. Ya, Bayangkan gimana kita ini culture shock. iyalah. Kemudian kalau kata orang Aceh seperti tibu tajuk incin Ah, ataupun orang-orang orang cacat yang tidak ada jari kita berikan cincin. iya. Senang lah luar biasa. Yes. Itulah kenapa mungkin faktor banyak orang kita yang di sini dan ya, tak masalah lah diaspora. Terus Abu, selama di Malaysia ada nggak pengalaman pahit? Pengalaman pahit, alhamdulillah belum. Belum ada ya. Pengalaman Mungkin itu bisa dikatakan pahit, tapi ya kita nikmati lah. ah. Tapi tak usah kita cerita ke sini. Oh, nggak usah ya. Tapi memang nggak ada pengalaman pahit selama di Malaysia. Pahit sekali belum. Alhamdulillah belum. Contoh ya, uangnya kecopetan Alhamdulillah belum. ataupun dirampok orang. Belum. Terus kalau pengalaman paling menyenangkan selama di Malaysia ada? Pengalaman kalau paling menyenangkan di sini ya. Untuk pribadi saya mungkin tak bagi orang lain ya. Yang pertama di sini saya ada seorang ulama besar, Iya, ulama dunia, ulama dunia. Oke. ulama dunia yang sekarang itu tinggal sementara di sini. Tinggal sementara di sini. Alhamdulillah saya bertemu dengan beliau. Oh, jadi itu adalah pengalaman Pengalaman yang luar biasa. Wow. Oke. Itu kalau bagi saya itu mimpi Iya. yang Apalagi bisa dekat dengan ulama. ya. Terus gini, bagaimana pendapat Buya tentang Islam Indonesia dengan Islam Malaysia? Ada perbedaan nggak? Ini Indonesia seluruhnya atau Yaudah,
bagaimana pendapat Buya Islam di Aceh dengan orang Islam yang ada di Malaysia? Kalau Aceh ya, Ah, menurut pandang saya yang tahu aja lah. yang tahu ya, yang masih belum lama lah. ah, Kita orang Aceh dengan orang Malaysia ini dalam hal berpegang dengan syariat itu ah. kebanyakannya masih sama. Persis sama, oke. Masih sama. Ada yang beda nggak? Mungkin ada yang beda, itu mungkin faktor budaya saja. Budayanya. Contoh misalkan kan, contoh kan, di Aceh misalkan nggak ada sholat maghrib, mana tahu di sini ada gitu. Ya. Ada nggak perbedaan-perbedaan itu? Kalau di Aceh, Contoh di Aceh kan, tutup kedai kalau waktu ya jam kerja, tutup kedai waktu jam Sholat. sholat. Di Malaysia kan nggak ada. Itu kan satu perbedaan. Ada nggak perbedaan lain? itu menurut saya nggak semua kedai seperti itu di Malaysia. Oh di Malaysia? Ada juga saya jumpai kalau azan maghrib tutup. Tutup. Nah, Oh kan ada di banyak kan? Malaysia? Ya, ada. Itu kedai apa? Ada. Itu Ya. kedai Melayu Jangan atau jangan kedai- lihat di Bukit Bintang. Iya. Enggak. Itu kedai Melayu atau kedai Aceh? Kedai Melayu. Oh, azan tutup ya? Ada tutupnya. Ada? Nah, kebanyakan apa yang menjajah di samping jalan Hah? itu rata-rata tutup. Kalau orang Melayu ya, Iya, iya. Nah. Berarti keislaman orang Melayu pun masih sangat ya kuat. masih kuat. Karena alhamdulillah Kalau dengan orang Aceh, orang Aceh sudah menjadi budayanya itu. udah jadi darah dalam daging Darah kalau dalam Islam. daging, Iya ya, kan? ya, ya. Jadi kalau kata orang, kalau Islam untuk orang Aceh itu macam kulit dengan daging. Daging. Nggak bisa dipisahkan. Makanya waktu datang orang Aceh ke Malaysia, ya mereka sama. Sama. Nggak ada Ya, nggak ada betul. perbedaan. Betul. Terus gini, Buya, selama di Malaysia susah nggak cari masjid? Cari apa? Masjid. Alhamdulillah tidak, kecuali di Bukit Bintang. Kalau Bukit Bintang itu susah. Ah. Kalau tempat lain alhamdulillah tidak. Mudah ya. Oh, mudah ya. Bahkan saya pernah ada pengalaman di Bukit Bintang. Itu pas salat maghrib, terus kami kebingungan mau salat di mana. Ah. Terus putar ke situ, tanyalah sama waiters salah satu restoran. Surau kat mana? Ada surau kat sini. Tapi you boleh salat kat sini. Pernah saya Ah? dibolehin salat di restoran besar Oke. yang saya tak beli apapun di situ. Cuman Boleh sholat? Boleh sholat. Tak ada surau tapi boleh sholat. Boleh sholat. Ibaratnya kalau di Indonesia musola lah. Musola. Karena- Musola di dalam Tapi restoran. memang rata-rata kebanyakan restoran di Malaysia nggak ada musola Nggak kan? ada musolanya. Tapi restoran yang saya sholat di situ bukan suraunya itu bukan surau yang terpisah. Cuman ada space sedikit dijadikan surau. Oke. Buya, selama di Malaysia, Buya ada tengok nggak orang Aceh? Mereka itu lebih senang kerjanya apa? Saya juga ikutin itu apa? Ada tren kemarin itu di TikTok, Hah? banyak influencer Malaysia Hah? yang membahas tentang bagaimana orang Aceh menguasai kedai runcit di Malaysia. Oke. Kedai runcit nggak ada orang Melayu kan? Nah, kedai runcit rata-rata banyak influencer yang bilang begitu bahwa itu semuanya orang Aceh. Oke. Nah, dikuasai Oh, orang Aceh. Oke, itu kan orang udah tahu tuh. Kalau orang Aceh bukannya kedai runcit di Malaysia. Selain itu ada nggak yang Buya tahu? Selain kedai runcit. Selain itu, Biasanya orang Aceh itu kerjanya apa? waiters Waiters. itu yang sering saya dapat. Waiters maksudnya jaga kedai. Ya, di kedai. Selain jaga kedai lagi, mungkin bangunan bangunan. Lagi ya. itu. Selain itu saya Pernah nggak jumpa orang Aceh jadi cleaning service, cleaner itu belum. di Malaysia? Belum. Belum ya. Nanti Sejauh- kalau ada yang sejauh nonton, saya- kalau ada yang nonton video kita orang Aceh jadi cleaner, dia cocok juga itu ceritanya. Kok bisa dia jadi cleaner? Betul kan? Oke. Terus Buya, sekarang ini ke Kuala Lumpur dalam agenda apa? Saya ke sini ya itu salah satunya tujuan saya tadi mengunjungi ulama besar itu. Oke. Berpengaruh juga di Indonesia atau di Malaysia? Seluruh dunia, bro. Seluruh dunia. Oh, good. Memang ulama internasional. Oh ya, ada nggak yang mau disampaikan Buya?
untuk yang nonton kita ini, untuk khususnya untuk anak muda Aceh yang beragama Islam yang ada di Aceh dan di Malaysia. Nah, yang pertama ini nasihat untuk diri kita sendiri ya. Ah, Seperti yang Wak Geng sampaikan tadi bahwa Islam agama dengan orang Islam itu kulit dan daging. iya, Ini apa kepercayaannya dan loyalitasnya terhadap agama. Walaupun dia tak sepenuhnya mengamalkan, oke, itu cerita lain. oke, Tapi yang harus digarisbawahi bahwa orang lain, katakanlah orang Nusantara, baik Thailand maupun Malaysia maupun di Indonesia selain Aceh, daerah-daerah yang lain, itu melihat kita seperti itu juga. Melihat orang Aceh itu tak lepas daripada syariat Islam. iya betul. Nah, dulu Hah? kalau kita sebut Aceh itu syariat Islam dan tsunami. Iya, Nah, Tsunami pasti ingat Aceh. nama pasti ingat Aceh. Syariat Tapi Islam- sekarang ada satu lagi, Ah, Bakung Hijau. apa itu? Potong juga ganja. Oh ganja. Oh kalau orang ngomong ganja udah pasti ingat Aceh. Nah sekarang itu Ah. tambah satu lagi. Tapi yang alat lihat, Berarti ngomong ganja ingat Aceh. Ngomong tsunami ingat Aceh. ngomong syariat Islam ingat aja. Tarik ya. Sehingga ini bisa kita lihat, misalnya Ah, ada kita mampir di surau ataupun di musalla. Di musalla itu misalnya ada 4 orang. Ada orang Aceh, ada orang Melayu, ada orang katakanlah Bangladesh, ada orang Chinese. Kalau orang ini kenal kita dari Aceh, terus kita mau sholat berjamaah, itu siapa yang ditolak menjadi imam? Yang dipilih menjadi imam? Kau pakai. Oh. Saya kira awaknya kau. Kalau orang tuh kenal kita dari Aceh, Ah. pasti orang tuh mendahulukan kita untuk menjadi imam. Oke. Jangan itu dari lah. Itu berarti kelebihan Aceh. Itu banyak kejadiannya. Oke. Dalam artian, hal ini menjadi bukti bahwa orang masih melihat keterikatan seorang manusia dari Aceh dengan syariat Islam. Orang masih percaya itu. Nah, pesan saya bagi teman-teman dan saya sendiri bahwa jaga kepercayaan itu. Anak mudanya. Anak mudanya, Khusus. khususnya itu anak mudanya. Hmm. Karena orang tua mana mungkin kan, wait, Iya, pusing Malaysia tak lah. Oke, oke. Terus gini Buya, pertanyaannya gini Buya. Kan Buya sering keluar negeri. Terus kawan di samping juga sering keluar negeri. Iya kan? Pertanyaan gini, jika misalkan kalian dikasih tinggal di satu negara yang bisa kalian pilih yang kalian suka, Buya mau tinggal di negara mana? Oh banyak, Satu. satu saja. Ah, Apa ya? Saya kalau sekarang ah, ditanya, Ya. saya akan pilih Malaysia. tinggal di mana? Malaysia. Di Malaysia. Kenapa? Kenapa? Yang pertama seperti cerita tadi, Ah, kalau kita ingin berinteraksi dan apapun itu dalam hal ekonomi, sosial, apapun itu belajar, oke. itu sangat mudah dengan budaya orang Malaysia. Oke. Budaya Melayu. Jadi budaya kalau Aceh dikasih dekat. pindah, Buya akan pindah tinggal pilih di Malaysia. Enggak kalau diharap. tanya sekarang. Kan tanyaannya sekarang. Iya. Oke. Kalau Kalau udah tua nanti gitu. kalau mungkin 10 tahun ke depan mungkin akan pilih di tempat yang lain. Kalau itu nggak ada ini ya. Kalau itu nggak ada maksudnya yang mana? Ini kan cerita kalau. Ini kan sekarang. Kalau Iya. sekarang ya. Pasti bakal pilih di Malaysia ya. Jauh nggak perbandingan Malaysia dengan Indonesia Jauh. kehidupannya? Kalau kehidupannya dalam hal apa? Ya misalkan dalam bergaul aja lah. Dalam bergaul. Dalam bergaul. Tapi kalau dalam bergaul menurut saya sama. Sama. Dalam cari kerja lah ya paling beda. Iya, itu beda. Sangat-sangat beda. Di sini cari kerja nggak pakai jasa. Kerja nggak ada dibilang harus cantik. Gini-gini pun bisa ada kerja sini. Badannya gini-gini. Tahu kan? Betul kan? Pernah tengok. Aku semalam makan di KFC. Gini dia jalan. Orang-orang kurang-kurang bisa kerja sini, Pak. Iya, iya.
menurut Buya lebih bagus belajar di Indonesia atau di Malaysia? Belajar nih. Belajar ya. Tadi. Tadi itu ada dua jawaban. Jawabannya beda-beda. Yang pertama, kalau dia ingin belajar agama Oke, di Aceh, di Aceh. tetap kamu harus di Aceh. Oke. Kenapa? Kenapa? Karena ilmu agama dan akses terhadap pelajaran ilmu agama, daya dan sebagainya. Lebih itu baik di sana lebih lah. baik kualitasnya dan juga lebih mudah Di Aceh di ya. Aceh. Terus kalau belajar selain agama Belajar umum lebih baik di sini. di sini. Oh, lebih bagus di sini. Kalau kamu Hah? ada kesempatan untuk ikut beasiswa, Hah? ambil tuh. Belajar Luar di negeri. sini. Belajar di Malaysia. Iya. Terus Buya, macam mana cara ngelihat anak-anak muda di Aceh sekarang? Katanya banyak diberitakan di media, anak muda Aceh itu kurang kreatif. Malahan nol kreatifnya dengan daerah lain. Kalau melihat fenomena ini, saya sendiri nggak sepenuhnya menyalahkan kita anak-anak muda di Aceh. Karena mungkin lapangan dia untuk berkreatif itu kurang juga. Kurang juga. Yang kedua, mungkin kita salah dalam memaknai kreatif. Iya. Banyak juga orang-orang Aceh itu kreatif, tapi kalau dilihat sama orang luar itu tak dianggap kreatif. Iya. Itu menjadi Salah satu penyebab contohnya ngedance yang perempuan nggak laku di sana. itu. Mungkin di luar lomba waria boleh kreatif. Boleh. Kan nggak boleh. Iya kan? Iya lah, nggak boleh lah. Seperti itu. Oke. Buya, nanti kalau video ini panjang kita bakal podcast lagi lah Buya. Boleh. Gak apa-apa. Hari ini cukup, nggak tahu lagi mau bahas tentang apa lebih banyak. Yang pastinya cara paling mudah hidup damai bagaimana Buya? Cara paling mudah hidup damai. Yang pertama, hilangkan penasaran. Hilangkan penasaran. Hilangkan penasaran caranya adalah dengan berilmu. Berilmu. Oke. Atau kata orang Aceh, jakbut. Oke. Hilangkan semua penasaran kita tentang Penasaran? tentang orang lain. Ya. Itu juga. Kemudian tentang kebahagiaan orang lain, tentang keburukan orang lain, lupakan itu. Maka hidup orang ini akan damai. Akan damai. Oke, Jangan siap. peduli. Jangan sama, bunuh diri. sama kehidupan orang lain. Siap. Makasih arahannya. Buya. Jadi buat kalian yang ada di Aceh atau nonton video ini ataupun ada di seluruh Indonesia ataupun di Malaysia, itu adalah pesan supaya kalian bisa hidup damai. Ya. Jangan kurang ilmu, harus Ya. berilmu kalian. Kurangi rasa penasaran. Benar ya? Siap. Jadi kalau ada salah-salah dari aku berbicara ataupun Buya berbicara, kami mohon maaf. Karena kekurangan adalah milik kami manusia yang penuh kekurangan ini. Ya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Aku Nodi Wak Geng dan Siam Basir Wali. Siap. Dan Buya, makasih banyak. Udah hadir di channel YouTubeku. Nanti Sama-sama. izin kita masukin YouTubeku ya. Insya Allah. Siap, aku Nodi Wak Geng. Assalamualaikum. Brr.